Kasus dugaan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali memanas. Setelah sempat mereda, isu ini kembali bergulir kencang di ruang publik dan media sosial. Kali ini, sorotan tajam justru mengarah kepada institusi pendidikan ternama, Universitas Gadjah Mada, yang disebut sebagai pihak penerbit ijazah tersebut. Kan aneh, kasusnya pencemaran nama baik, yang sebetulnya cukup dibuktikan dengan ijazahnya asli, tapi kenapa 505 dokumen yang tidak ada hubungan dengan pencemaran nama baik harus disita? Kalau nanti kita bisa kejar soal warna stempel itu, dan kenapa legalisasi UGM tidak ada tanggalnya? Kesimpulan kita atau kecurigaan kita, ini bagian dari upaya UGM dan melalui polisi, UGM dan Jokowi untuk menghilangkan jejak. Sejauh ini ya, temuan kita di sidang dengan UGM itu yang kontroversial adalah satu, menyangkut stempel. Ya, itu misteri kan. Stempel yang beda warna antara 2014-2019. Sidang terakhir ketika kita tanya waktu itu kan UGM nggak bisa jawab. Mereka bilang akan mencari tahu informasi itu. Hal yang paling prinsip mereka tidak. Stempel yang legalisir ini ya? Dan kemudian kan kita tahu itu tidak ada tanggal dari legalisasi itu. Dan UGM juga tidak bisa menjawab apakah pernah ada permintaan untuk melegalisasi itu. Jadi banyak pasal-pasal yang nanti akan dari putusan KPI dengan UGM ini akan terjawab. Tapi pasal yang paling misterius, gelondongan besar yang belum ketemu adalah ada 505 dokumen yang diserahkan UGM kepada Kepolisian RI. Itu yang saya agak penasaran, Pak Petrus, gitu ya. UGM ini kan perguruan tinggi kan, universitas, dia bukan KPU, ya kan? Dia bukan lembaga biasa gitu loh. Harusnya kan dia berbasis, kalau kita sebut perguruan tinggi basisnya ilmiah kan di situ. Dan tadi pernyataannya ada klarifikasi dari UGM itu kan selalu menyebut dokumen tidak saya kuasai, tidak dikuasai oleh UGM, dia tidak ditahu di mana karena sudah lama, atau dia memang tidak ditahu apakah pernah ada atau tidak kan di situ posisinya. Sesuatu yang jawabannya absurd gitu, yang ini loh, kalau dalam sebuah lembaga ilmiah, lembaga perguruan tinggi harusnya mintakan dua saja opsinya, dia punya atau tidak gitu loh. Ketika ditanya apakah ini Anda pernah melakukan legalisir ijazah, kan harusnya menyatakan bahwa sudah pembuktiannya, apakah dia berdasarkan pencatatan Jokowi tidak pernah datang, harusnya kan begitu aja tuh. Tapi ini kan menarik, itu gimana tuh? Ya, jadi memang UGM ini kan udah terjebak dalam permainan polisi dan permainan politik. Ya, permainan polisi dan polisi sebagai alat politiknya Jokowi. Atau ikut bermain? Ya, dimainkan atau ikut bermain? Gitu. Dia ikut mau bermain, tidak mau. Jadi sebelum kita ajukan permohonan ke KIP, polisi sudah lebih dulu menyita. Nah, artinya baik UGM maupun polisi, mereka sudah antisipasi bahwa bisa saja barang ini akan dibawa ke KIP. Kalau dibawa ke KIP dan putusan KIP menyatakan bahwa karena Jokowi ini adalah dokumen yang terkait Jokowi ini adalah kaitan dengan jabatan dia sebagai pejabat publik, maka semua ini tunduk pada ketentuan itu, harus dibuka. Nah, dengan perintah KIP bahwa harus dibuka, berarti UGM mau tak mau dia harus membuka. Sementara mereka dalam posisi diwajibkan, apakah karena ada konspirasi dan sudah ada deal untuk menutup-nutupi, perlindungan lapis berikutnya yaitu atas alasan proses hukum belum selesai, apalagi disebut disita. Disita inilah menurut saya perlindungan terakhir dari Jokowi dan UGM untuk kita tidak bisa melihat, mengetahui dokumen-dokumen yang kita perlukan terkait dengan proses pertama Jokowi daftar kuliah di UGM sampai dengan dia menyatakan diri dia punya ijazah. Tapi kan itu hari dipersidangkan sempat komisioner majelis gitu ya bertanya apakah UGM punya salinan atau tidak gitu ya. Ada beberapa yang dia bilang dia punya salinan. Tapi ada beberapa yang tidak punya. Nah, dia tidak dalam penguasaan kami karena sudah disita. Bahkan polisi pada waktu dalam persidangan terakhir, ketika kita masuk ke soal penyitaan dokumen itu, dia bilang dia tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Karena ini sudah dalam proses penyidikan.
Dengan bahasa itu saja memberikan gambaran bahwa kita sulit dalam waktu dekat ini untuk mengetahui bagian hulu dari kejahatan menuju ijazah dugaan ijazah palsu ini. Artinya Bang Petrus mau menyebut bahwa kemungkinan Bon Joy hanya bisa mendapatkan dokumen yang sudah pasti ya, bukan Ya. kalau tidak mengajukan banding KPU gitu ya. Yaitu adalah dokumen salinan ijazah dan persyaratan lain pada saat dia mendaftar. Dan di ijazah itu kan ada nilai terutama untuk SD SMP Ya. yang di Surakarta gitu ya. Betul. Di luar itu kita sulit mendapatkan karena itu tadi semua ada di tangan Polda Metro Jaya. Ya, tapi kan asumsinya begini. Tadi kan diingatkan bahwa UGM itu kan institusi universitas ya. yang kredibel. Iya, iya. Asumsinya atau lebih tepatnya lazimnya Ya. universitas itu ya semangatnya keterbukaan. Ya. Tidak ingin terlibat dalam konspirasi penutupan. Jadi apapun. Penunjang pilar utama demokrasi. Nah, agak aneh sebenarnya, makanya yang paling anyel waktu itu bagi saya memang bahkan ketika KPU sudah mulai menyerahkan salinan ijazahnya walaupun masih disensor, Ya. UGM kan masih berdalih nggak mau menyerahkan apapun. Ingat nggak? Ya, ya, ya. Sidang-sidang awal Ada alasan kita kan, kehati-hatian gitu ya. dia hanya memberikan 3 jawaban itu dan menolak untuk memberikan apapun. Tapi blessing in disguise kan pada sidang kedua mereka malah menyerahkan berita acara yang berisi penyerahan dokumen 505 jenis Ya. dokumen itu. Nah, intinya adalah kalau menurut saya etos ilmiah UGM ini dijaga nggak sih? Jadi kalau UGM dalam hal ini rektoratnya yang sekarang itu tidak punya kepentingan politis, mestinya mereka harus mendukung upaya membuka dong ilmiah, Bapak. Karena itu dengan membuka itu UGM juga akan membersihkan diri dari dugaan-dugaan yang buruk gitu kan. Nah, itu kepentingan bagi mereka. Nah, dengan tidak kooperatif, terkesan ingin menutupi ya dari argumen-argumen waktu kita sidang itu kan menunjukkan mereka hanya menerapkan satu asas yang asas itu tidak ada dalam undang-undang keterbukaan, asas kehati-hatian. Mana ada undang-undang keterbukaan dokumen kok hati-hati. Enggak kan ya, ada boleh terbuka atau enggak terbuka, udah kan itu aja. Nah, dia memilih gojek-gajek, hati-hati. Nah, yang menarik begini, kan saya tadi udah sampaikan soal salinan ijazah kan nggak ada pilihan lain, walaupun kemarin menolak memberikan dia UGM harus memberikan, kecuali nanti dia berdalih oh kami nggak punya. Loh kok aneh. ketika tim Jokowi minta salinan ijazah dan dilegalisasi, masa mereka nggak punya salinannya? Aneh banget kalau itu nanti sampai seperti itu. Nah, yang saya tetap tertarik nanti dan kaitannya adalah setelah UGM ini, kalau UGM masih putusannya aneh-aneh ya, putusannya tidak kondusif untuk kita, tidak sepenuhnya memenangkan kita. Nah, nanti endingnya dengan kepolisian. Nah, saya nggak tahu, mungkin Bang Petrus bisa menjelaskan apakah kita juga nanti bisa melalui KIP ini mempertanyakan yang 505 dokumen itu apa saja. Ya, jadi ini kan kalau kita hubungkan dengan pola Jokowi dengan badan publik lain dan pejabatnya sekaligus, sepertinya di pos-pos penting terkait dengan kepentingan dia menempatkan orang-orang yang bermasalah. Nah, tidak tertutup kemungkinan rektor UGM sekarang ini juga orang yang mungkin saja punya masalah hukum, bahkan media sempat mengungkap. Sehingga dengan menempatkan orang yang bermasalah di pos-pos jabatan publik tertentu terkait dengan kepentingan dia, ya tinggal dia mencet remote kontrolnya, ikutin kemauan dia. Ya kita lihat dalam kasus yang disebut kemarin, kenapa Erlangga harus mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar? Ada politik sprindik. Padahal jabatan Ketua Golkar itu sesuatu yang luar biasa buat seorang menteri, Menko lagi. Menggunakan kepentingan penegakan hukum dibarter dengan kepentingan dia. Terus karena itu kemarin di Polda Metro Jaya itu wartawan tanya, bagaimana dengan SP3 yang beberapa hari yang lalu disebut-sebut udah diajukan oleh Refli Harun ke Irwasum. Oh iya. Saya katakan soal SP3 tim kami ini dan juga para tersangka tidak punya kepentingan untuk meminta. Karena walaupun ada hak untuk mendapatkan,
Tetapi kewajiban memberikan SP3 itu kewenangannya ada di tangan penyidik. Dan kami tidak akan meminta itu. Kami berkepentingan perkara ini harus terus diproses sampai ke persidangan pengadilan. Itu maksudnya Mas Roy tidak berkepentingan SP3 itu? Iya. Karena dengan perkara ini dibawa ke pengadilan, maka 505 dokumen yang disita Polda dari UGM dan 200 dokumen lainnya yang disita dari di luar UGM bisa kita lihat satu persatu di persidangan dan bisa kita uji langsung. Jokowi harus menjelaskan satu persatu dokumen itu. Kenapa dia harus menjelaskan? Karena penyitaan ini dalam rangka kepentingan dia sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik. Fitnah. Ya. Kan aneh, kasusnya pencemaran nama baik yang sebetulnya cukup dibuktikan dengan ijazahnya asli, tapi kenapa 505 dokumen yang tidak ada hubungan dengan pencemaran nama baik harus disita? Ya. Dan penyitaannya justru dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di UGM. Kalau semua dokumen atau semua barang disita oleh polisi dalam kepentingan penyidikan, berarti barang itu berasal dari hasil kejahatan atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ya. Apakah 500 dokumen ini digunakan Jokowi untuk melakukan kejahatan? Ini harus dijawab. Atau 500 dokumen ini digunakan oleh Jokowi untuk melakukan kejahatan? Penyidik harus jawab ini. Dan kita berkepentingan untuk tahu itu kalau perkaranya harus dibawa ke pengadilan. Mungkin untuk bagian dari konspirasi perlu kepolisian perlu punya 505 dokumen ini. Jadi kalau nanti upaya menutupinya harus bisa membuat dokumen-dokumen Jadi itu. membatis gitu ya. Jadi untuk memalsukan dokumen-dokumen lain yang perlu dipalsukan misalnya. Kalau enggak ada penjelasan lain tuh.